Jadi kita menapak kembali, barangkali membayangkan Pak Zulfan sebagai Husain Jayadiningrat, saya sebagai siapalah Sultan kesayangan barangkali. Minum-minum di sini ya. Kafe ini mempunyai kaitan sejarah dengan pergerakan mahasiswa kita, dengan kelompok mahasiswa kita, karena pada hari Selasa tanggal 2 Juli 1918 anggota Perhimpunan Hindia di kafe ini, di lantai atasnya itu mereka mengadakan perayaan Idul Fitri 1336 Hijriah. Pak Suryadi, ini udara cerah sekali. Iya, masih cerah walaupun sudah musim gugur. Iya. Ya. Saya terima kasih. Kita dari Unpacking Indonesia ya, dari podcast di Jakarta. Iya. Tapi kebetulan datang ke Leiden, bisa ketemu dengan Pak Suryadi. Orang yang sudah sangat lama di sini. Saya kira sudah hampir 24-25 tahun ya. Iya. Berada di negeri Belanda, mungkin terlama berada di Leiden. Iya. Pak Suryadi, tahun berapa Bapak datang ke Belanda dulu? Terima kasih Pak Zulfan. Saya datang ke Belanda akhir tahun 1998. Pas ketika suasana di tanah air sedang dalam keadaan tegang karena saat itu ada reformasi. Iya, reformasi ya. 98. Iya, saya datang ke sini untuk mengisi satu posisi yang sebenarnya sudah ada di Universitas Leiden sejak pertengahan abad ke-19, yaitu menjadi pengajar sastra dan bahasa Melayu, tentu pada masa sekarang Indonesia di sana, yang pada waktu itu dimulai oleh seorang dari Sumatera juga, seorang sekampung dengan saya, yaitu Baginda Dahlan Abdullah, yang biografinya sedang saya tulis sekarang, hampir terbit. Nanti Dahlan kalau Abdullah, terbit saya hadiahkan satu untuk Pak Zulfan. Terima kasih Pak Suryadi. Jadi posisi itu karena apa? Karena kita di Universitas Leiden sejak dulu menjadi semacam think tank kolonial ya. Kita tahu Snoek Hougronya dan von Vollenhoven dan banyak pakar-pakar yang lain di sini menjadi dalam arti negatif mungkin juga, tapi positif juga, penasehat untuk pemerintah Hindia Belanda. Jadi bahasa Melayu dan bahasa Jawa itu bahasa yang penting diajarkan di sini dari dulu. Dan itu berlangsung sampai zaman kemerdekaan, ketika bahasa Melayu, istilah bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi sampai sejak itu sampai sekarang saya berada di sini. Tapi sebenarnya posisi itu dulu berganti-ganti selama 5 tahun Pak Zulfan. Jadi setelah 5 tahun diganti oleh yang baru. Misalnya Dahlan Abdullah pada tahun 1918 sampai 22. Kemudian dia digantikan oleh Sultan Muhammad Zain yang dulu bekerja di Balai Pustaka. Kemudian Sultan Muhammad Zain digantikan pula oleh orang lain gitu. Tapi ketika sampai di saya itu, saya menggantikan seorang dari Bali, namanya Dharma Palguna, Dr. Dharma Palguna, pada tahun 1998 itu. Tapi setelah itu saya tidak diganti-ganti sehingga terdampar di sini. Begitulah. Tapi untungnya saya melanjutkan studi untuk MA, kemudian PhD, dan alhamdulillah sambil berjuang bekerja, menghidupi anak istri, berhasil juga sekolahnya. Gitu, Jadi PhD-nya di Leiden juga ya? Iya, di sini. Di dalam ini dipertahankan ya. Jadi gedung ini
adalah gedung pertama Universitas Leiden, Akademi Kerbau, tempat doktor pertama kita, Dr. Hussein Jayadiningrat, doktor pertama orang Indonesia yang berhasil mempertahankan disertasinya di sini. Ya, Hussein Jayadiningrat pada 1930. Apa nama gedung ini? Akademi Kerbau. Akademi Kerbau ya. Ya. Maksudnya gedung akademi gitu. Ya, gedung akademi. Nah, disinilah tempat mempertahankan disertasi, dan saya kira sudah ratusan orang Indonesia berhasil didoktorkan di dalam ini. Ya. Ya. Tapi yang pertama adalah Hussein Jayadiningrat pada tahun 1930. Kalau seperti Adnan Buyung Nasution bukan di sini ya? Bukan, dia di Utrecht. Utrecht ya. Di Utrecht, ya. Jadi umumnya yang mereka mengambil PhD di Leiden itu di gedung ini, di seberang kanan tempat kita duduk ini. Ya. Ya. Pak Suryadi, mengapa Bapak bisa bertahan lama di sini ya? Ya, barangkali juga waktu saya meninggalkan UI, saya belum sepenuhnya jadi pegawai pada waktu itu. Ya. Jadi ketika di sini mendapat posisi, kemudian menjadi permanen, jadi agak malas untuk pergi ke tempat lain ya. Tapi alasan yang paling penting sebenarnya juga karena anak sekolah di sini dan dia sudah familiar dengan keadaan di sini, begitu ya. Jadi ini kafe yang kita duduk sekarang ini. Iya. Ini kafe nampaknya sudah tua sekali ini kafe ya. Iya. Hanya direnovasi. Iya. Ini mungkin apakah dulu para tokoh-tokoh kita yang sekolah ke sini itu mungkin mereka sering ngopi di sini ya? Iya. Jadi kalau kita lihat ini lokasi Rappenburg, Pak Zulfan. Ini adalah pusat Universitas Leiden pada awal, ya. Dan di sana ada Fakultas Hukum, di sini ada Akademi Kerbau, gedung utama, dan di sepanjang ini ada gedung-gedung perkuliahan dulunya. Dan kafe ini sangat menarik tentunya karena kita membayangkan Hussein Jayadiningrat, Supomo, Hatta, Syahrir kalau ke Leiden pasti lewat di sini ya, berkumpul-kumpul di sini. Tapi yang paling menarik adalah bahwa kafe ini namanya dulu, sekarang namanya Cafe Barrera. Tapi dulu namanya Cafe El Esperance. Ya. Kafe ini mempunyai kaitan sejarah dengan pergerakan mahasiswa kita, dengan kelompok mahasiswa kita, karena pada hari Selasa tanggal 2 Juli 1918 anggota Perhimpunan Hindia itu pendahulu, predecessor dari Perhimpunan Indonesia yang membuat Hatta menjadi besar ya. Perhimpunan Hindia yang didirikan oleh Sultan Kasayangan Soripada dari Tapanuli ya, dari Batak pada 1908. Di kafe ini di lantai atasnya itu mereka mengadakan perayaan Idul Fitri 1336 Hijriah. Jadi kita bayangkan mahasiswa kita pada waktu itu barangkali jumlahnya 30 orang atau mungkin lebih sedikit ya. Datang dari berbagai kota, dari Delft, dari Wageningen ya, dari Rotterdam, berkumpul di sini untuk merayakan Idul Fitri 1336 Hijriah ya, atau 19 Juni 1918 ya. Jadi 10 tahun setelah Perhimpunan Hindia didirikan oleh Sultan Kasayangan dan kawan-kawannya. Jadi kita menapak kembali, barangkali membayangkan Pak Zulfan sebagai Hussein Jayadiningrat, saya sebagai siapalah Sultan Kasayangan barangkali minum-minum di sini ya. Saya kira kita perlu mengenang ya historis sejarah awal-awal perjuangan dari para termasuk sebenarnya para pendiri Republik kita, the founding fathers ya, Syahrir, Hatta, Supomo, saya kira ini kan orang-orang yang ikut mendirikan Republik Indonesia ya. Betul, bersama Bung Karno. Nah, saya kira napak tilas ini perlu dikenal oleh generasi muda kita. Betul, dan saya rasa kedatangan Pak Zulfan ke Leiden tepat juga karena baru 2 hari lalu ya kita merayakan Hari Pahlawan. Dan satu hal yang saya lihat selama ini yang agak diabaikan dalam pengenalan sejarah bangsa kita kepada generasi muda adalah
peran mahasiswa di luar negeri. Dan Belanda, lebih khusus Leiden, adalah satu titik tempat penyemaian perasaan nasionalisme itu pada tahap yang benih sekali, pada tahap awal ya. Dan kita tahu bahwa gerakan itu menggema kemana-mana dan mendapat solidaritas dari bangsa-bangsa lain yang terjajah, terutama setelah Hatta datang ke sini. Dan itu perlu diperkenalkan kepada generasi kita bahwa ada kombinasi antara dalam dengan berdirinya Budi Utomo dan luar mahasiswa-mahasiswa kita di Belanda khususnya pada masa itu dalam membangkitkan perasaan nasionalisme kita ya, yang berakhir pada berdirinya republik yang kita cintai ini. Jadi kalau kita lihat pengalaman hidup mereka ya, kemudian sambil mereka melakukan studi-studi yang mendalam sekali tentang ilmu hukum, ilmu ketatanegaraan, ekonomi. Jadi pantaslah bahwa mereka bisa merumuskan apakah yang namanya Pancasila sebagai falsafah bangsa kita, kemudian apakah Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya kalau kita lihat cukup komprehensif, bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa yang begitu rumit dan sangat heterogen. Dan kita pernah juga punya Undang-Undang 1950 ya. Nah ini semua kan hasil pikiran-pikiran orang-orang yang sekolah di Leiden atau umumnya di Belanda ya. Nah ini luar biasa saya kira, bahwa artinya mereka tidak main-main di dalam merumuskan konstitusi dan aturan-aturan yang untuk kepentingan bangsa dan negara supaya lebih tertib bernegara itu. Iya, betul. Nah, sayangnya kita melihat Pak Suryadi bahwa sekarang ini kita agak terganggu orang enaknya mau melakukan amandemen, perubahan, terus undang-undang kita saling tabrakan antara satu dengan lain ya gitu. Menurut saya karena memang orang-orang yang merumuskan ini tidak mempunyai pemahaman atau penguasaan terhadap ilmu hukum dan ilmu tata negara secara komprehensif seperti tokoh-tokoh kita dulu ya. Iya, betul. Kalau kita melihat sidang BPUPKI sidang PPKI itu luar biasa alot dan mereka sudah memikirkan hal buruk dan hal baik untuk menyatukan bangsa yang begitu plural ya. Dan memang orang-orang generasi Supomo itu betul-betul mendalami hukum dengan belajar ke sini yang kemudian digunakan untuk menata bangsa mereka sendiri kan, bangsa Indonesia ya. Dan saya rasa memang negara yang baik saya kira agak mensakralkan undang-undang itu kan. Jadi tak begitu saja mudah diamandemen untuk kepentingan yang sesaat misalnya. Kalau mereka dulu kan tidak berpikir pada political interest, tapi pada kepentingan bangsa dan negara. Itu bedanya dengan yang sekarang. Iya, betul. Sekarang selalu kita lihat bahwa perubahan-perubahan, perumusan undang-undang itu banyak sekali berorientasi kepada kepentingan kelompok dan golongan ataupun person. Ini bahaya sekali untuk bangsa kita ke depan, Pak Suryadi. Iya, betul. Pak Suryadi di sini samping mengajar sastra dan bahasa Indonesia ya, Pak Suryadi mengajar apa lagi di sini? Fokus saya kepada itu kebudayaan dan juga sejarah. Jadi dalam keseharian saya banyak membuka dokumen-dokumen lama di sini yang kadang-kadang saya informasikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan di Indonesia karena memang kita di Universitas Leiden ini ada mempunyai perpustakaan yang luar biasa kaya, Pak Zulfan. Untuk koleksi Indonesia setelah digabung dengan KITLV yang beberapa tahun lalu, kita punya lebih dari 10 km dokumen kalau dijejer 10 km dan baik foto maupun tulisan tangan sketsa, peta dan lain sebagainya. Jadi itu
saya coba ungkapkan melalui macam-macam, baik melalui buku serius seperti ini atau melalui Facebook ya, media sosial, media sosial untuk menarik perhatian generasi muda kita dan membuat mereka tidak mengalami amnesia sejarah ya. Tetap sadar bahwa bangsa kita itu didirikan dengan perjuangan yang luar biasa berat ya itu. Saya kira memang generasi muda kita tidak boleh lepas ya dari persoalan-persoalan sejarah kehidupan bangsa kita. Nah, tentu apa keunikan yang ditemukan oleh Pak Suryadi ya selama melakukan studi sejarah dan kebudayaan di Leiden ini, Pak? Ya, kalau karena begitu bagusnya penataan arsip dan lain sebagainya ya, dokumen-dokumen itu kadang-kadang banyak hal yang selama ini tidak kita ketahui karena perjalanan sejarah ya bangsa kita, dan juga karena kelalaian menyimpan arsip ya. Banyak hal-hal unik. Saya contohkan begini saja. Di sini tersimpan pamflet selama masa agresi. Pamflet-pamflet yang disita saya kira oleh Nevis, oleh Dinas Intelijen Belanda, yang menggambarkan betapa heroiknya perjuangan kita dari berbagai lini pada masa itu, Pak Zufar. Pamflet-pamflet di kampung-kampung ya, di kota-kota yang itu tersimpan dengan baik ya. Dengan baik ya. Kalau di negara kita kan sudah dibakar itu. Sudah atau dijadikan bungkus cabai atau apa ya. Di sini kalau kita masuk ke Universitas Leiden itu bisa, sayang hari ini hari Sabtu jadi kita tidak bisa melihat ya. Nanti kita atur lagi hari kerja Pak Jadi Suryadi. begitu heroiknya perjuangan itu, dan kalau itu tidak akan mungkin menurut saya kita temukan lagi di perpustakaan kita di Indonesia gitu. Misalnya gitu. Tapi juga banyak hal lain, misalnya mengenai peta-peta tua ya, yang saya kira tidak ada lagi di Indonesia ya. Orang mungkin perlu lebih tahu lagi lebih jauh tentang Pak Suryadi. Pak Suryadi dulu S1 selesai di UNAM, Universitas Andalas di Padang. Padang ya. Iya. SD, SMP, SMA di Padang. Di Padang ya. Kota apa Pak? Di Padang. Saya lahir di Pariaman ya. Oh, Pariaman. Nagarinya di Sunur namanya, itu tidak jauh dari Ulakan. Pusat Tarekat Syatariah ya. Syatariah. Jadi SMA di Pariaman terus ke Padang ya. Setelah itu tamat dari UNAN, merantau ke Jakarta biasa. Banyak orang Minang seperti itu. Bisa masuk UI itu ambil S2 apa? Bukan, saya waktu itu diterima menjadi asisten dosen ya. Di Universitas Indonesia. Ya, Universitas Indonesia di Fakultas Sastra pada masa itu. Sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Asisten siapa, Pak? Saya menjadi asisten almarhum Dr. Andus Lukman Ali. Itu kepala pusat bahasa. Lukman Ali. Membantu beliau karena beliau kadang-kadang sibuk di pusat bahasa dan saya membantu beliau di UI karena beliau juga mengajar ya. Tapi nasib membawa ke sini dan akhirnya di tahun sini. 98 ke Belanda. Ke Belanda. Langsung ke Leiden ya, ngajar langsung ke Leiden ya. Baik Pak Suryadi, mungkin kita akan lanjutkan perjalanan kita ini. Kita akan mengambil beberapa subjek mengambil beberapa objek yang lain yang nanti akan kita kaitkan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Suryadi. Sama-sama ya.